Udah ini? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Habib Dancing. Masya Allah, alhamdulillah. Karen, Lagi di laut, Cing. di laut beneran lo. Kita, Ya, lo kan nonton Taylor Swift. Taylor Swift berapa hari di sana? Kemajuan banget lo, Nang, penampilan lo, Nang, bener, Nang. Lo di mana? Kantor, Cing. Lo di mana, Taza? Delegasi Taiwan, Cing. Lo di mana? di Cimahi, Cing. Lo lagi di mana? Tempat minum. Harusnya bilang gini, excuse me, gitu ya. Tapi telat. Itu mau ditaruh, tapi keluar. Oh, ini untuk coba spesial buat pelanggan. Bro, yang bersih, Iya. Nunduk lagi. Jauh, Pak. Oke. Masih lancar bahasanya. Alhamdulillah. Maafin telat ya hari ini. Emang Ya dari Allah. mana tadi? Habis khotbah tadi, khotbah Jumat, Cing. Oba Jumat. Ya Allah. Masya Allah. Jadi daerah Di daerah Pinang Ranti, makanya Dekat agak busway, telat. dekat- Dekat busway. dekat dekat- busway. Iya, dekat situ. Oh, Ya Allah. kita mah kalau Jumatan nih di dekat-dekat sini nih di pondok. Pondok. Apa rawa bambu. Pengen khotbah di sini mah pengen tadi, Iya, cuman iya. Di situ. nggak diundang. Diundangnya di sana. Kalau puasa tuh biasanya temanya apa ya kalau khotbah Jumat itu? Biasanya kalau dadakan begini kita pakai materi andalan, Cing. Nah, apa itu? Materi andalannya apa? Jadi ya? kan pembahasan wajib khutbah Jumat itu adalah tentang ketakwaan. Takwa ya. Makanya tadi kita bahas tentang ayat takwa. Eh. Ya ayat yang sempat viral dibaca sama Mbak Prilly Latukonsina tuh. Kata Mbak Prilly ayat 1000 dinar katanya. Baca ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Ya. wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Bahas ayat itu aja sebenarnya, dan emang tiap khutbah itu wajib kita ngingetin orang kepada ketakwaan. Tema apapun ujungnya Takwa. ketakwaan. Itu atolak ayat 23 ya? Iya, Ayat betul. 2 dan ayat 3. Akhir ayat 2 dan awal ayat 3. Ayat 3. Nah, berarti kalau misalnya di sholat Jumat itu yang harus dibaca itu adalah ayat tentang takwa. Yang harus dibaca adalah pertama ada 5 Oke. rukunnya. Yang pertama hamdalah, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ayat Al-Quran. Ayat apa aja? Oke. Dibaca kan. Makanya kalau khutbah kedua biasanya kan bacanya ayatnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau khutbah pertama biasanya bacanya Ittaqullah. Ittaqullah Ya. ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat adalah wasiat takwa. Ya, wasiat takwa. Yang kelima doa untuk mukminin dan mukminat. Itu aja 5 rukun khutbah. Nah, tadi tuh kita pakai materi andalan. Ayat 1000 dinar. Kalau ada callingan dadakan, Pakai itu. pakai itu. Callingan Jumat di hari Kamis gitu ya. Pakai itu. Itu apa? Itunya apa tuh? Temanya apa? Jadi sebenarnya waktu Mbak Prilly bilang itu ayat 1000 dinar, saya mikir ini riwayatnya dari mana ayat 1000 dinar? Kenapa dibaca dengan begitu keyakinan bisa mendatangkan rezeki? Tapi kalau kita maknain aslinya, artinya, maknanya, itu masuk akal sih. Kalau ayat itu betul-betul dibaca dengan penuh pemaknaan, insya Allah hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu sebenarnya kalimat terakhir daripada ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia dari segala macam permasalahan hidup, termasuk permasalahan ekonomi yang paling banyak dikhawatirkan sama orang, permasalahan rizki. Ya, buktinya kalau kita lagi dakwah setengah jam lebih, begitu kita kasih tahu nih ada doa rezeki langsung pada bangun misalnya, langsung pada bangun. Benar, Ya,
Permasalahan rezeki termasuk. Permasalahan keluarga, permasalahan apapun. Kuncinya, jalan keluarnya Allah tawarkan melalui ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada masalah, kalau ada ujian, baik itu ujian kenikmatan ataupun ujian kesulitan, ukur gimana ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jalan keluar yang Allah tawarin kepada kita di kehidupan dunia maupun nanti di kehidupan setelah alam barzah. Gimana kita berhadapan dengan perhitungannya Allah, gimana kita berhadapan dengan padang mahsyar. Jalan keluarnya, bekal terbaik adalah ketakwaan dengan sebenar-benarnya makna takwa, ngejalanin perintah Allah dan berusaha menjauh sejauh-jauhnya daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selain dikasih jalan keluar dari permasalahan hidup, dikasih rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Ini jadi penenang buat mereka yang kerja dari pagi sampai sore lagi, gajinya gak seberapa sih. Nah, itu. Gajinya gak seberapa. Karena kita suka banding-bandingin sama orang sih ya. Iya. Ini orang enak banget kerjanya begini gitu ya. Jadi kadang-kadang suka nggak bersyukur ya. Suka nggak bersyukur. Iya, iya, iya. Ada juga orang dagang, dia berusaha sejujur mungkin, tapi karena mungkin dia jujur, keuntungan zahirnya nggak sedikit ya. Nggak begitu kelihatan. Iya, iya, iya. Atau pejabat misalnya atau pegawai negeri, karena mungkin dia ngejaga dirinya, nggak mau ngambil proyek yang haram misalnya, atau proyek yang katakanlah syubhat, dia nggak dapat rezeki kayak teman-temannya yang barangkali main belakang misalnya. Iya. Ini hiburan karena apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah dari jalan yang nggak disangka-sangka. Barangkali dari gajinya nggak cukup, dari jalan lain Allah pasti. Iya. Anaknya sehat. Betul. Ya, kemudian keluarganya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, anaknya dapat beasiswa. Ya Allah. Isa pernah jumpain satu orang, anaknya banyak luar biasa, cuman bapaknya ini PNS tingkat bawah lah. Anaknya udah 9 apa 10 ya? Waduh, banyak benar. 8 atau 9 ya? Iya. Itu anak pertamanya ada yang jadi dokter, anak keduanya ada yang jadi ahli IT, anak ketiganya ada yang punya bisnis. Banyak lah macam-macam. Ditanya sama ibunya, "Bu, ibu ini rahasianya apa?" Kayaknya suami ibu penghasilannya biasa-biasa aja. Kok anaknya jadi semua? Kata ibunya gampang. Kasih makan anak istri dengan hal yang halal. Halal. Ya, ya, ya. Jaga dari yang haram, kasih makan selalu dengan yang halal, Allah yang bakal menjaga. Allah yang bakal ngasih rezeki. Itu anak ibu itu semuanya dapat beasiswa. Dari anak pertama sampai anak terakhir dapat beasiswa semua. Sekolah. Sekarang bapak-bapak banyak yang ngasih beasiswi itu. Beasiswi. Sugar Daddy caranya pakai sekolahin, emang ada-ada aja dah sekarang. Ada-ada aja. Beasiswi maunya. Harus siswi ya? Harus siswi. Nggak boleh siswa. Enak banget siswi-siswi. Mahasiswi enak banget. Iya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sisanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri sama Allah, nyerahin semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi setelah dia bertakwa tadi, ngejaga diri dari yang haram, menjalani apa yang diperintahkan, sisanya serahin semua sama Allah. Iya. Fa huwa hasbuh, kata Allah, maka itu cukup baginya. Karena innallaha balighu amri. Karena Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang berurusan mengatur rezeki? Siapa yang pemilik alam semesta? Siapa zat yang maha kaya? Siapa zat yang maha kuat sekaligus maha melindungi? Siapa zat yang maha adil yang akan menumpas kezaliman? Jawabannya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin buat yang bertakwa, menyerahin diri sama Allah, pasti Allah balighu amrih, pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kita juga harus tahu, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalimat terakhirnya, Allah telah menetapkan ukuran dari segala sesuatu yang Allah kehendakin. Termasuk ukuran rezeki orang, jumlah rezeki kita, itu memang udah ada kadarnya masing-masing. Udah ya, ada kadarnya. Ngelewatin perhitungannya Allah, dan perhitungannya Allah nggak mungkin salah. Iya. Nggak mungkin lewat.
Ya, ya. Bayangkan dari hidung kita aja diciptain sama Allah madep ke bawah, coba madep ke atas musim hujan bingung Cing. Penuh gitu. Penuh kita. Lambung kita sama air hujan. Dari nasi yang kita makan, kita udah nggak bisa ngukur lagi kemana itu nasi lari. Ada sebagiannya jadi tenaga, sebagiannya jadi protein, sebagiannya jadi zat besi. Kita nggak tahu. Udah ngelewatin ukurannya Allah SWT. Bahkan dari detak jantung kita berdetak setiap harinya sudah diukur sama Allah SWT. Jadi kalau kita percaya sama ukuran atau perhitungannya Allah, udah cukup buat kita. Nah ini ayat ini kalau dibaca dengan penuh khidmah, dengan penuh perenungan, kita bakal tenang sama rezeki kita. Kita bakal fokus nyari yang halal dari rezeki yang kita cari. Maka nggak heran kalau ayat ini diyakini sama sebagian orang sebagai ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, ya. Ini kalau kemarin di Habib Dancing yang sama Ustadz, Habib Jafar, ada yang keinget tuh kalau kita ngelihat Al-Quran, tafsirannya tuh bisa dari ayat ke ayat, dari surat ke surat A sama surat B, ada hubungannya nggak? Kalau kita hubungin sama masalah takwa ini sama perintah puasa yang ujung-ujungnya juga untuk supaya kita bertakwa. Mungkin kalau kita puasanya bener, rezeki kita bisa banyak ya. Kalau disambungin ke situ ya. Iya pasti Jing. Karena emang kan tujuannya berpuasa kan apa? La'allakum tatakun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah kalau udah takwa tadi 1000 dinar tuh. 1000 dinar. Nggak usah 1000 dinar. 1 juta dinar. 2 miliar dinar Allah kasih. Tapi pertanyaannya kita butuh nggak sama hal itu? Kita kalau dikasih hal itu makin jauh sama Allah apa makin dekat sama Allah? Kita kalau dikasih hal itu kita siap apa enggak? Karena ujian kan bisa jadi dalam bentuk kenikmatan dan dalam bentuk kesulitan. Ujian kesulitan kita udah bisa nilai sendiri. Biasanya itu. Udah biasa. Kalau lagi dikasih ujian kesulitan kita cenderung akan lebih mendekat ke Allah gitu. Tapi banyak orang lupa sama ujian kenikmatan. Iya. Kan Allah bilang apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami mengujimu dengan ujian yang sulit, ujian yang kita nggak suka, dan kadang-kadang dengan ujian yang baik. Iya. Kadang kita suka begini ya, gue sendiri ya. Kalau misalnya dapat ujian yang ini kategorinya musibah, terus dalam doa tuh bilang ini kan musibah dari Engkau ya Allah, tolong angkat gitu. Tapi kalau lagi dapat senang kita nggak ingat bahwa senang itu emang dari itu dia ya. Bener. Makanya kan kalau kita lagi dapat nikmat, salah satunya kalau hujan. Kenapa doanya makbul? Karena orang kalau dapat nikmat, salah satunya hujan, suka lupa sama Allah. Kalau Mbak Filda ingatnya sama bakso kalau hujan. Kalau hujan ya. Kalau Bang Rahman. Bakso laris manis enak tuh di Pejaten punya gua. Masuk tuh barang. Kalau hujan-hujan ya. Kalau hujan-hujan ke MBP juga enak. Akan bawa pohon ya. Makan bawa pohon. Tapi gua bawa bakso gua ya, makannya di sana. Iya betul. Aman udah. Kalau masih anget mah. Makanya banyak orang yang pas dia miskin gak ada duit, dia tawadu banget sama orang sopan apa segala macam. Begitu Allah bukain pintu rezekinya, ngelihat orang nggak pakai mata lagi, Cing. Pakai apa? Pakai hidung. Nah, begini nih. Ngelihat orang pakai hidung, artinya dagunya naik ke atas. Dongak ya. Dongak dia. Iya. Begitu dia dibukain pintu rezeki, dia makin jauh sama Allah. Ini orang yang nggak lulus sama ujian kenikmatan. Kalau jauh sama Allah itu kategori ininya indikasinya apa ya? Apakah jadi jarang sholat atau sholatnya tetap tapi ada sesuatu yang mengindikasikan dia jauh dari Allah atau gimana ya? Ukurannya balik lagi, ketakwaannya gimana? Oke. Apakah semakin banyak perintah Allah yang dia laksanakan? Apakah semakin taat dia sama perintah Allah? Ataukah semakin banyak larangan yang dia kerjakan atau semakin sedikit yang dia kerjakan? Kalau kita lihat secara zahirnya ya, itu sholatnya masih kayak begitu itu orang. Tapi kayak pelitnya nambah, terus sama nggak bagus gitu hubungan sama betul. Ininya sama gitu manusia, terus ada ayang ngedongak sama orang gitu. Betul. Sholatnya mah nggak ada kurangnya gitu. Tapi kok itunya yang berkurang itu kenapa tuh Bib? Yang banyak dilupakan oleh manusia kan tujuan baginda Nabi Muhammad SAW diutus apa? Liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau dia sholat
dia sama manusia, akhlaknya buruk, dia yang sempat kita bahas waktu podcast surat Al-Maun. Iya. Gimana orang yang dikategorikan sebagai pendusta agama. Iya. Adalah orang yang lalai sholatnya. Bukan hanya sholatnya telat atau sholatnya buru-buru atau sholatnya nggak tahu bacaan artinya, bukan. Tapi sholatnya nggak berpengaruh sama kehidupan sehari-hari. Sehingga dia bisa sholat sementara dia menghardik anak yatim. Dia bisa sholat dan dia nggak peduli di sekitarnya ada orang kelaparan. Nggak beriman seorang hamba ketika dia bisa tertidur nyenyak, lelap, sementara ada tetangganya yang nggak bisa tidur karena kelaparan. Ya, ya. Nah kalau kebalikannya nih, puasanya tidak membuat sholatnya jadi benar. Puasa sih puasa, tapi sholatnya juga ya kalau bangun doang gitu. Kalau nggak bangun ya udah. Kalau nggak bangun ya udah. Kalau nggak bangun emang nggak wajib sholat sih ya. Kalau tidur ya. Kan kadang kita udah mendusin. Iya. Puasa tapi nggak sholat. Oh iya, itu gimana? Jadi berarti puasanya tidak berpengaruh terhadap ketakwaan dia. Tujuan puasanya nggak sempurna kan? Tadi apa? La'alakum tattaqun. Ya. Agar dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau dia puasa, dia ngentengin sholat, puasanya esensinya apa? Hawa nafsunya sudah ditahan apa belum? Udah dikontrol apa belum? Berarti kan ada yang kurang tuh dari puasanya. Bukan puasanya nggak diterima, puasanya tetap sah, diterima di sisi Allah, tapi sholatnya, kewajiban sholatnya wajib dia bayar tuh. Masih utang dia sholat. Sampai kapanpun sholat yang ditinggalkan dia punya utang. Setahun kita ninggalin sholat, setahun kita utang sholat. Ya. Jadi kalau puasa sih urusan sah atau enggaknya cuman karena nggak makan, nggak minum, nggak muntah, nggak berhubungan intim sama pasangan di siang hari. Kalau itu dilakukan ya puasanya sih sah-sah aja gitu ya. Tapi esensi puasanya esensinya puasa yang nggak dapat. Karena puasa kan kalau kata Imam Ghazali tingkatan. Nah, ada tingkatannya. Pertama puasa orang awam, puasa newbie beginner, puasanya orang-orang biasa lah. Itu sekedar nahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kata baginda Muhammad SAW, berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat oleh-oleh apapun setelah bulan Ramadan, selain lapar dan haus doang. Cuma ikut hype-nya doang. Paling pol-pol dapat diskonan di Tokopedia atau di Shopee. Lah. Ya, tuh di Ramayana. Itu udah paling mantep tuh. Sisanya udah cuma dapat lapar sama haus. Itu puasa orang-orang awam. Itu anak bayi, anak kecil juga bisa puasa. Bahkan hewan juga bisa di kayak gituin. Dipaksa untuk puasa kayak gitu ya? Bisa. Nggak makan, nggak minum aja ya? Hewan kita kunci jam 6 pagi atau jam 5 pagi waktu subuh. Kita buka lagi maghrib juga. Dia nggak bakal mati. Dalam artian walaupun itu hewan tersiksa, tapi nggak bakal mati. Ikan koi kalau kita mau kuras, kan dipuasain dulu 2 hari itu. 2 minggu mau mati ya. 2 hari. Artinya itu puasa hewan juga bisa ibaratnya. Kasarnya begitu. Naik lagi tingkatan kedua. Tingkatan puasa yang kedua adalah puasa orang-orang khusus. Di mana ketika dia berpuasa, dia menahan lisannya dari berkata yang haram. Dia menahan matanya dari memandang sesuatu yang haram. Dia menahan telinganya dari mendengar sesuatu yang haram. Dia menahan tangannya untuk menzolimi orang lain. Itu puasa orang-orang yang khusus. Bahkan dikatakan pandangan yang haram itu adalah salah satu panah dari panah-panahnya setan. Ketika kita berhasil menghindari pandangan yang haram, Allah akan gantikan dengan kelezatan iman. Padahal kelezatan iman adalah kelezatan yang paling besar. Tapi kenapa selama ini kita nggak pernah ngerasain kelezatan iman? Semur jengkol udah kita rasain kelezatannya. Ya. Tempe goreng udah kita rasain kelezatannya. Sayur lodeh udah kita rasain. Bakso laris manis kita udah tahu kelezatannya. Tapi kenapa kelezatan iman jarang dirasakan oleh manusia? Jawabannya satu, karena kita kerap kali memandang sesuatu yang haram. Memandang dengan syahwat. Itulah kenapa memandang dengan syahwat membatalkan pahala puasa. Karena begitu kita memandang sesuatu dengan syahwat, puasa kita esensinya jadi batal. Walaupun kewajibannya tetap ada. Naik satu lagi, tanggung nih, satu lagi nih. Advance. Yang advance. Puasanya orang-orang hamba Allah pilihan adalah mereka yang
tidak luput satu detik pun hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaannya untuk Allah karena Allahnya ridha Allah. Di hatinya hanya the only one Allah. Gak mikirin apapun. Bahkan orang-orang soleh ini di dalam kitab dibilang kalau mereka nginget buka puasa pakai apa ya enaknya, itu aja mereka udah merasa bersalah. Karena dia udah ngeragukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini puasa begitu nggak bisa nyampe sini lah. Minimal kita tingkatan 2 nih. Kita dapat esensi. Ini kita kadang kita belum mau buka puasa tanggal 17 dari sekarang udah mikirin apaan ya makanannya. Masih lama padahal tuh. Padahal masih lama ya. Masih lama, iya. Masih iya. lama, betul-betul juga ya. Iya, bukber ya. Kadang, nah esensi bukber sebenarnya apa sih? Yang ini ya apalah. Iya, benar. Selain silaturahmi ya. Iya. Ada nggak sih sebenarnya yang Bukber itu satu manfaat yang paling besar ya hanya silaturahim sebenarnya. Oke. Kalau esensi silaturahimnya mendatangkan kemudorotan, mending gak usah bukber. Saya yakinnya sih begitu. Malah bubar ya. Malah bubar. Esensinya yang paling harus utama adalah silaturahim. Dimanapun, di kantor, alumni, reuni, bukber, ya tujuan utamanya silaturahim. Kita ketemu sama orang yang kita udah lama gak ketemu, jalan silaturahim pasti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika silaturahim itu berbuah gibah, berbuah kesombongan, berbuah pamer ya. sum'ah, pamer. Iya. Bah, ini udah dipanggil kecing Abdel nih, Bro. Gue di BUMN nih. Iya, gue di BUMN nih, Bro. Iya. Jadi esensi bukber itu silaturahminya. Silaturahimnya. Silaturahimnya nggak dapet ya mendingan nggak usah. Iya, betul. Kalau padahal kadang kita niatnya udah bener mau silaturahmi, tapi sampai sananya nunggu maghribnya ngomongin orang. nunggu gantian wudunya, nunggu gantian sholatnya. Emang setan bisaan ya orang ininya ya. Bisaan masuknya kemana-mana gitu. Iya, padahal lagi di belenggu ya. Iya. Berarti bekasnya ada masih pada di. Iya, dia dari jauh lah. Gitu-gitu doang kita udah denger ya. Sambil dirantai di bis. Iya. Mungkin dia ya. dirantai badannya, mulutnya kagak sih ya. Iya juga kayaknya. Iya. Benar juga. Yang kedua mungkin bisa alihin ke niat kedua. Kalau emang teman kita katakanlah, ya mungkin kitanya juga dalam lingkungan yang kurang baik, pakai niat kedua, niat dakwah, ngajak mereka kepada kebaikan. Kita dakwahkan bisa dari lisan, dengan lisan kita, dengan kepiawaian, kesopanan kita bertutur kata, kelihayan kita merangkai kata-kata, kita dakwah dengan lisan. Kita nggak mampu dakwah dengan lisan, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratnya survei lah, gimana nih kondisi teman-teman saya nih. Yeah. Oh, ada yang udah begini, ada yang udah begini, ada yang begini. Sambil kita ngobrol sama dia, misalnya ada yang belum punya anak atau yang ada yang belum nikah, kita doain supaya dia punya anak, daripada kita basa-basi atau dan lain sebagainya, mengucapkan sesuatu yang berpotensi nimbulin penyakit hati kan. Mending kita doain dalam hati. Itu kan doa itu dakwah yang luar biasa. Doa itu dakwah, cara dakwah paling rahasia kan. Cara mencintai paling rahasia. Nggak pamri gitu ya. Nggak ada pamri karena yang ya di dalam hati kita aja sih ya. Iya. Tidak ada pamri sama orang yang didoain. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen bener di awal mengenai ayat 1000 dinar, hubungannya sama rezeki kita banyak. Dengan berpuasa yang benar juga insya Allah kita ujungnya akan punya rezeki banyak ya. Betul. Karena puasa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Betul. Tapi puasa yang kayak gimana, nah itu yang harus kita juga punya ilmunya tadi. Betul. Ya. Jangan cuma lapar dan haus, harus banyak yang kita jaga. Betul. Dan itu harus dilatih sebulan penuh ya. Sebulan penuh. Dan dengan berpuasa kita juga jadi sadar bahwa rezeki nggak selamanya materi. Seberapapun kita nyiapin buka puasa, ada kolak, ada tempe, tepung, ada bakwan, ada telur kribo, ada laris bakso laris manis. Telur kribo enak tuh gitu. Ada bakso laris manis ya. Ini kan tayangnya jam 6 aman lah ya. Aman. Salah sendiri kalau nonton jam 5. Ada segala macam makanan yang bisa kita makan paling berapa banyak. Puasa tuh ngajarin kita bahwa rezeki adalah sesuatu yang mampu kita konsumsi. Rezeki yang paling indah adalah rezeki yang makin buat kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kita ngumpulin makanan banyak, yang kita makan sepiring. Paling pol 2 piring.
Seberapapun kita ngumpulin harta banyak, mobil kita banyak, yang bisa kita pakai satu. Ya. Masa kita pakai mobil kita tuntun? Nggak mungkin juga. Enggak. Seberapapun kita punya punya rumah yang luas, yang kita tidurin ya di atas kasur kita. Satu kamar doang juga. Satu kamar doang. Udah gitu rezeki yang memang benar-benar rezeki kita yang udah ditelan sama kita ya. Itu makanan yang ada di depan kita ya. Belum tentu rezeki kita juga kalau nggak sampai ke mulut. Betul. Ketelan. Betul. Ada cabe, tahu juga belum tentu rezeki nih ya. Salah satunya bisa ada yang nepak, pak, gitu. Iya juga, betul. Jadi katanya rezeki yang memang benar-benar rezeki, ya itu yang udah masuk di Betul. di badan kita. Dan gitu. apa yang kita pakai. Iya. Dan apa yang kita pakai. Misalnya baju kita banyak di lemari, yang kita pakai sehelai dua helai. Sisanya dihisap. Iya. Tapi yang dihisap semuanya. Yang kita punya banyak, yang kita punya itu yang dihisap, artinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita nikmatin dikit. Makanya orang terkaya adalah orang yang merasa cukup. Seberapapun yang dia punya. Mau beli mobil cukup uangnya, mau beli rumah cukup uangnya. Itu dia ya. Emang enak itu yang cukup-cukup aja gitu. Tapi banyak yang bilang nih, ya kita ngomong enak karena udah pada kaya, bisa ngomong ini. Lah kita yang pengen ini ngomong enak, rezeki itu yang udah masuk mulut karena di depan lu banyak. Iya betul. Gitu. Nah buat orang-orang yang ya ngelihat makanan segitu aja enggak gitu. Nah itu gimana ya caranya? Ya dia kalau dia udah bisa nonton video YouTube ini sih, insya Allah dia udah bisa beli makan, beli kuota aja bisa. Nah, prioritas sebenarnya. Prioritas. Kadang-kadang kita ngerasa, Iya. lo ngomongin orang bisa ya, Iya. pakai kuota kan berarti. Iya bener. Gimana prioritas kita aja, Allah Iya, nggak bakal iya. kurang ngasih rezeki itu, nggak bakal kurang. Minimal kita bisa hidup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata di atas muka bumi kecuali sudah diperhitungkan rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah Subhanahu wa taala tahu di mana dia ditempatkan. Iya. Hewan itu, gimana manusia yang diutus sebagai khalifah Iya. atau pemimpin di atas muka bumi ini. Kayak hadis atau ayat yang bilang burung pergi dalam keadaan kosong, perutnya pulangnya dalam keadaan penuh. Iya. Kalau kamu tahu dalam riwayatnya bagaimana esensi tawakal, kamu akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Dia juga nggak tahu harus nyari di mana ya. Nggak tahu harus nyari di mana. Apa burung tahu sih sebenarnya ya? Aku mau pergi ke sana gitu. Enggak ya. Betul. Terbang aja kemana ya? Tinggal sebenarnya yang perlu kita insecure dalam tanda kutip, yang perlu kita khawatirin, rezeki itu datang dari cara yang halal apa yang haram itu. Nah kadang malah kita nggak penting itunya tuh, Beb. Yang penting jumlahnya ada nggak di saldo gue berapa gitu. Betul. Lupa sama yang Betul. nih haram apa halal nih. Yang penting saldonya dulu. Gimana itu ya? Karena ada orang yang udah miskin, duitnya dari yang haram. Nah, Kayak apa namanya, suka main judi online kan. Iya. Udahlah dia tekor, minjam duit sama orang. Iya. Duitnya yang sedikit itu dari duit yang haram. Kan rugi juga. Jadi mau dikit mau banyak yang penting halal, insya Allah Allah cukupkan kebutuhan kita. Itu yang bilang berkah ya. Itulah yang dibilang berkah. Rezeki berkah gitu ya. Bukan rezeki banyak atau sedikit gitu ya. Ziyadatul khair. Kebaikan yang bertambah pada satu zat yang sama. Nah ini lagi-lagi enak diomongin sama orang yang saldonya banyak. Iya betul juga. Kalau yang saldonya masih dikit ya udah rata-rata mikirnya Mau lihat saldo saya nggak? Ya Allah. Banyak-banyak ini jadi bilang ya gue nyari bahkan yang bilang nyari yang halal, haram aja susah apalagi yang halal gitu. Itu juga tuh unik tuh, pernah saya ngisi di salah satu perkampungan lah. Kita ngingetin tentang hari kiamat. Salah satu dari pembahasan yang luas, ada satu bagian kecil aja. Kita cuma ngingetin bahwa rezeki yang banyak itu kalau halal aja dihisapnya lama. Apalagi ada yang syubhat, apalagi ada yang haram. Iya. Mental cing omongan kita.
MC-nya ngomong bilang Habib Isa mah enak, Nah, kata dia. kan? Habis ngajar dapat amplop pulang. Iya. Waduh, kata ada. Padahal ada nggak pernah ambil amplop di tempat itu, nggak pernah. Dalam artian gini, ini tentang gimana pola pikir aja. Walaupun rezeki kita sedikit, kalau kita merasa cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi orang yang kaya. Ada orang mobilnya ada banyak banget, luar biasa. Mobilnya banyak, dia punya villa di Bogor. Villanya ini yang nempatin namanya Udin. Si Udin ini nempatin enak, dia mau berenang, dia mau pakai lampu, nyalain AC. Tiap habis listriknya dia telepon bosnya, bos listrik habis, diisiin sama bosnya. Bos ini plafon ada yang bolong, dia telepon bosnya transfer. Semua kebutuhan si Udin ngerawat rumah itu bosnya yang ngirim. Sekarang yang bos si bosnya apa si Udin? Iya. Yang tinggal di situ si Udin. Kayak cerita ini juga, Bib. Ada orang punya restoran. Restoran mahal, makannya enak. Gitu. Cuman penuh kolesterol, penuh ini, dan si yang punya juga sakit. Nggak boleh deh tuh makan itu. Nggak boleh makan makanan yang ada di restoran yang dia punya. Restoran yang dia punya itu laku terus karena orang kaya, yang datang orang kaya itu kebiasaan makanan suka nggak habis. Yang nggak habis tidak boleh disimpan, harus dibuang di belakang. Dan di belakang ada pemulung yang setiap malam makan sama persis apa yang dimakan di dalam, cuma lokasinya beda. Jadi pemulung yang nggak punya duit bisa makan apa yang si orang kaya punya tapi nggak bisa dimakan. Tinggal gimana ngeliat aja ya. Iya bener. Ada orang bisa beli makanan enak di restoran mahal, seporsi harganya 1 juta, tapi punya diabetes. Nah, Kagak bisa makan nasi, apa lezatnya? iya. Jadi rezeki adalah bagaimana Masing-masing udah ya. di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya udah diatur, semuanya udah dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti akan nyampe ke kita. Pasti itu. Ada yang bilang juga ya, yalah daripada diuji sama bokeh, mendingan diuji sama banyak uang gitu. Padahal dia nggak tahu gimana ya ujian. kondisinya saat banyak uang jadi kayak gimana ya. Betul. Iya, Kan kita pernah ceritain di episode berapa ya? Gimana orang kaya punya mobil banyak, punya kolam renang luas, punya kebun yang bagus. Gimana dia nggak bisa nikmatin kekayaannya? Dia ngedekam di kamar ngurusin, aduh gimana ini KPK bakal nangkep aneh, gimana ini harta aneh, gimana pajak aneh belum ada yang dibayar. Dia stres. Akhirnya yang nikmatin mobilnya siapa? Supirnya. Dia mejeng pakai mobil mahalnya. Yang nikmatin kolam renangnya pembantunya. Yang nikmatin kebunnya tukang kebunnya karena emang hobi berkebun. Berkebun ya. Oke. Jempol-jempolan Habib, gitu. makasih Habib. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih di episode berikutnya ya. Insyaallah. Kalau bulan puasa ini. Maafin ya Cing, sekali lagi telat insyaallah. Aman. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Habib dan Cing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.